yang bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain itu hanyalah dua. Ketika presiden berkunjung atau ketika atlet berprestasi di negara tersebut. Tadi kalau Edgar sempat ngobrol juga tentang mulai dari Asian Games kemarin 2018, pemerintah sudah mulai memberikan perhatian khusus, perhatian lebih kepada atlet. Kira-kira nih, Edgar, kalau kita tanya, apa sih harapannya buat Indonesia, buat atlet atau buat bidang olahraga di Indonesia ke depannya? Sebagai atlet, harapannya Edgar apa sih? Sebenarnya sekarang ini udah cukup bagus, tetapi bisa dibilang masih bisa ditingkatkan. Tapi untuk harapannya ya, sebenarnya ya mudah-mudahan apresiasi pemerintah, perhatian pemerintah terhadap kita atlet-atlet ini akan terus seperti ini, minimal. Karena dengan ini juga atlet-atlet merasa sangat terapresiasi, kita juga semakin semangat. Karena dari orang juga mengatakan yang bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain itu hanyalah dua. Ketika presiden berkunjung atau ketika atlet berprestasi di negara tersebut. Dan menurut aku pribadi, sekarang ini patriot-patriot bangsa itu ada di atlet. Perjuangan-perjuangan atlet ini bukanlah hal yang hanya bertanding dan menang dan dapat bonus. Tetapi perjuangan kita untuk mendapatkan medali itu banyak banget ceritanya dan banyak banget pahitnya kehidupan yang harus kita laluin. Dan menurut aku dengan apresiasi pemerintah seperti ini, kita atlet benar-benar senang banget. Kita benar-benar merasa terapresiasi sekali dan kita semakin semangat lagi untuk terus berkarya di bidang kita masing-masing. Dan dengan ini juga saya yakin jika pemerintah terus memberikan perhatian begini, banyak banget bibit-bibit di Indonesia nih, dari sumber daya Indonesia nih banyak banget. Jadi bibit-bibit atletnya, mungkin bukan hanya di bidang olahraga, mungkin di bidang yang lain juga pun begitu. Jika kita terus dipupuk dengan pupuk yang baik, kita akan tumbuh lebih baik lagi. Dan saya yakin dengan begini terus di segala bidang, saya yakin negara Indonesia ini akan sangat maju untuk di kedepannya. Jadi saya harap dari semua orang juga terus jangan patah semangat dan terus mempunyai passion dalam bidangnya masing-masing. Jadi kita yang penting jangan memikirkan hal yang enaknya dulu, kita lebih pikirkan hal yang pahit dulu, kita laluin dulu, dan yang seperti aku bilang tadi, percayalah akan indah di masa yang akan datang. Wah, gitu. Keren. Keren banget, keren banget. Jadi kayak hari ini kita udah belajar banyak banget dari ceritanya Edgar, dari perjalanannya Edgar nih sebagai atlet wushu yang tadi kita juga sempat cerita-cerita, oh latihannya tuh berat juga loh, ternyata kayak repetitif, berulang-ulang, seminggu itu banyak, bahkan 11 kali ya tadi Edgar bilang kayak, nah sekali latihan tuh bisa sampai 3 jam kayak gitu, aduh nggak kebayang capeknya kan. Terus belum kayak ketika di dalam pertandingan pun sudah latihan seperti itu, ada aja kejadian yang kayak tadi dicurangin. Terus ketika dicurangi itu masih harus bertanding lagi, gimana kita harus bisa menjaga mood. Terus ketika ada kejadian yang tidak terduga terjadi, dan itu sangat menggoncangkan keadaan diri kita sendiri gitu, karena hubungannya sama orang terdekat kita kayak gitu. Tapi kita di satu sisi harus tetap bertanding saat itu, bagaimana kita bisa tetap bertanding, mengeluarkan performa terbaik kita. Itu banyak banget pelajarannya. Kayak tadi bertanggung jawab atas pilihan. Jadi kalau kita sudah memilih sesuatu, ya kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Terus bagaimana orang bertekun dalam latihan, itu tadi benar banget. Lakukan latihan seperti, anggaplah latihan seperti kita sedang bertanding, bertandinglah seperti kita latihan. Kayak gitu, itu juga
pesan yang sangat bagus buat semua orang di luar sana yang mungkin mengalami kayak, aku bosen nih melakukan hal yang sama berulang kali kayak gitu. Padahal itu adalah jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar di depan kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengingatkan diri kita sendiri akan terus berjuang sampai di garis finish, itu tadi adalah salah satu pikiran atau salah satu self talk yang kita bisa gunakan kayak gitu. Terus bagaimana kita selalu positive thinking, seperti tadi Edgar cerita, dicurangin nih, tapi di kecurangan itu bukan menjadi sesuatu yang negatif, tapi malah Edgar kayak tanya ke wasitnya kayak, oke, apa yang aku bisa improve gitu, malah kayak aku tadi salahnya apa gitu. Dan bahkan, iya kalau misalnya sedikit mungkin masih bisa dicurangin, aku mau lebih, sehingga nanti benar-benar udah nggak ada gap lagi di mana orang tuh bisa menyalahkan atau bisa mengurangi poinku tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memandang sebuah event yang mungkin bagi awam terlihat sebagai sesuatu yang negatif, tapi tidak selalu itu menjadi sesuatu yang negatif buat diri kita. Kayak gitu. Dan support system itu penting juga. Memfilter siapa yang harus didengarkan, siapa yang oke, aku cukup tahu, tapi tidak perlu terlalu banyak dipikirkan, kayak gitu. Itu gila. Jadi pembicaraan kita siang ini benar-benar membuahkan banyak hasil, banyak pesan-pesan, banyak pelajaran yang bisa dipelajarin oleh teman-teman di luar sana, baik itu teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang menjadi atlet, seperti Edgar mungkin, atau bahkan mungkin bibit-bibitnya Edgar nanti di masa depan yang mungkin sekarang lagi berjuang, tapi kayak sedang mengalami gejolak kayak, terusin nggak ya. Ternyata tadi Edgar udah bilang, semua tuh akan indah pada waktunya, semua akan ada masanya lah. Kita yang penting tetap berjuang gitu. Jadi thank you so much Edgar buat waktu dan sharing luar biasa siang ini. Thank you juga udah dikasih kesempatan buat share my stories. Mungkin dari yang awalnya aku nggak jadi atlet itu aku nggak terpikir bahwa my stories can inspire people someday. Tetapi here I am bahwa I can share my stories. Mudah-mudahan juga orang di luar sana yang dengerin ini, yang nonton, mungkin bisa, mungkin 1-2 orang terinspired by me dan bisa improve their life lah. And I thank you for the opportunity buat ngomong hari ini dan thank you so much lah intinya. Oke, thank you so much Edgar. Nanti buat teman-teman yang lain, teman-teman Sobat Sportsai yang mau lihat video ini lebih lengkap, nanti kita akan upload video ini di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Sportsai @sportsai.id dan Instagramnya Edgar Edgar Marvelo. Oke, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang menginspirasi dari cerita Edgar yang juga akan bisa berguna buat diri kalian masing-masing dalam bidang apapun yang kalian kerjakan. Nggak harus olahraga, tetapi dalam kehidupan kita, mau kalian sebagai pelajar, mau kalian sebagai pebisnis, mau kalian sebagai orang yang kerja di dalam kantoran pun, prinsipnya juga sama. Kalau kita tetap harus berjuang, karena hasil akhir di depan itu kalau kita tidak berjuang tidak akan pernah teraih. Gitu. Oke, so thank you so much buat semuanya. Thank you buat Edgar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.